Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Noval dan Mas Akmal ya atas eh, waktunya dan kesempatan yang telah diberikan ya. Ini saya sangat apresiasi banget bisa ada di sekarang di webinar kali ini gitu ya sebagai pembawa acara atau sebagai narasumber ya. Dan terima kasih banyak nih ada sekitar 46 orang ya. Ada sekitar 46 orang teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah meluangkan waktunya ya. Ini di hari Rabu ya, hari Rabu jam 13.41 ya, setengah dua lebih ini, di mana rata-rata ini orang pada kerja nih. Rata-rata orang pada kerja, tapi sudah menyempatkan untuk hadir di webinar siang ini gitu ya. Jadi saya appreciate juga buat teman-teman sekalian yang sudah daftar daftar webinar ini dan sudah meluangkan waktunya untuk webinar ini gitu ya. Oke, sebelum bermulai gitu ya, perkenalkan diri saya. Saya Ilham Dipa Pratama, saya dipanggil Dipa ya. Saat ini saya bekerja sebagai functional consultant ya di Arkana gitu ya. Di sini disclaimer ya, di sini teman-teman, ini saya bukan yang paling jago atau gimana gitu ya. Tapi di sini saya coba memberi insights gitu ya, coba sharing gitu. Apa yang udah saya coba aplikasikan gitu ya, coba saya alami gitu ya. Dan ini mudah-mudahan bisa jadi insight juga buat teman-teman sekalian gitu ya. Dan di sini juga eh, mungkin ada juga yang jauh lebih senior ya mungkin ya. Gitu ya. Oke, eh, terima kasih banyak sekali lagi. Sebelum mulai, ini bisa disebutkan nggak nih dari mana aja? Ada 46 orang ini Dari chat. ada di chat ya? Oke, bisa di chat ya nanti untuk dari mana aja. Saya pengen tahu nih. Oh, oke baik-baik. Ada Mbak Nur Sofi ya dari PT Avamora. Halo Mbak, terus ada Muhammad Rizky Firnanda dari Surgaya Motor Indonesia, terus ada Pak Dery ya dari JJ Multi, ada Edi Hermawan dari PT Prakarsa Jaya Sentosa, kemudian ada teman-teman yang lain ya, ada yang dari freelancer juga. Oke, dan ada dari kampus ya, Universitas Anisa Anindya, Universitas Ihsan Satwa. Oke, terima kasih banyak sudah menghadiri webinar siang hari ini gitu ya. Oke, baik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk materinya ya. Izin saya share screen lebih dahulu. Eh, kok close ya, Mas? Nah, Enggak. Oke, sebentar. Oke, sudah dibantu untuk share screen ya oleh Mas Akmal. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Kita lanjut untuk materinya, yaitu untuk dashboard report Odoo ya gitu ya. Jadi kita akan coba bikin study case ya, eh, mengoptimalkan laporan penjualan menggunakan dashboard report Odoo. Oke, bisa di next, Mas. Oke. Oke, jadi yang pertama itu kenapa sih kalau misalkan kita itu butuh penjualan data ya, data penjualan yang akurat gitu, sebagaimana nantinya itu kita representasikan kepada itu ya, pada pihak-pihak pemegang kepentingan gitu ya. Kenapa kita harus mempunyai data yang akurat gitu ya? Karena pentingnya laporan penjualan itu sangat krusial ya dalam pengambilan keputusan ya, karena memberikan gambaran kinerja tentang bisnis ya, baik dari sisi produk, pelanggan maupun penjualan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian itu punya bisnis gitu ya, suatu bisnis, dan kalau misalkan data bisnisnya itu ternyata data yang ditampilkan itu salah, gitu ya. Bagaimana caranya kalau kita bisa kita mengambil keputusan yang benar
untuk melakukan itu ya eh, improvement gitu ya. Misalkan kayak misal kita ini suatu perusahaan A gitu ya, memiliki penjualan produk A sebanyak 100 gitu ya. Secara realnya 100, tapi dari data yang sudah terrecord gitu ya, datanya itu tidak akurat. Yang dimana kita jadinya untuk menyimpulkan atau pengambilan keputusan selanjutnya itu bisa menjadi keputusan yang salah gitu ya. Jadi keputusan yang salah untuk selanjutnya. Oke, bisa dilanjut Mas. Oke. Jadi kalau misalkan data itu, kenapa sih kita baiknya harusnya punya itu ya, dashboard gitu ya, dashboard untuk merepresentasikan eh, data-data yang sudah ada gitu ya eh, dari penjualan-penjualan yang sudah ada misalkan atau SO gitu ya atau PO gitu. Kenapa sih kita harus punya dashboard gitu ya? Karena challenge banget kalau misalkan kita tanpa dashboard ya. Yang pertama itu pastinya data tidak ini ya datanya terpencar atau tidak terintegrasi. Misalkan dari kalian gitu ya, punya perusahaan dan dari perusahaan itu kamu lihat nih data penjualan mana aja, data produk apa saja yang sekiranya itu eh, apa paling laku gitu ya, produk-produk apa aja yang paling laku. Nah, ternyata pas kita butuh laporan itu, data itu, ternyata datanya itu scatter gitu ya, terpencar gitu. Yang dimana pastinya kita butuh effort lagi untuk collect data tersebut, gitu. Jadi tanpa dashboard kita effortnya dua kali ya. Yang pertama kita harus collectin data lagi. Nah, collectin datanya itu juga membutuhkan waktu ya. Butuhkan waktu, kita mesti kontak sama PIC dari tim salesnya gitu ya, memiliki data-data penjualan yang dimana itu nantinya bisa membuat laporan itu jadi membutuhkan waktu ya, jadi lama gitu. Misalkan kita mau cek nih laporan penjualan produk A nih eh, di tahun 2025 bulan bulan September gitu ya. Nah itu kalau misalkan kita nggak pakai dashboard, kita itu jadi effort ya untuk eh, mencari datanya dan apa tahu datanya mana yang kira sekiranya dibutuhkan gitu. Terus yang ketiga itu sulit melihat tren atau pola penjualan ya. Jadi sulit melihat tren atau pola penjualan, jadi kita nggak tahu nih pergerakan produk dari periode sebelumnya itu eh, bagaimana gitu ya, apakah baik atau tidak gitu. Jadi tantangan tanpa bisnis tanpa dashboard itu sebenarnya menjadi tantangan yang lumayan ya. Kalau misalkan kita perlu data-data yang eh, di perlu data-data yang kita perlukan gitu. Misalkan tadi ya kayak penjualan suatu produk, nah itu kita perlu tahu gitu ya. Dan itu harus dipakai Odoo dashboard gitu. Oke, kemudian laporan lambat ya. Lambat, terus kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Sebenarnya apa sih peran Odoo dalam solusi ERP modern gitu ya? Dan apa itu Odoo dan apa itu dashboard report Odoo gitu ya. Odoo itu adalah satu software ya, manajemen bisnis berbasis ERP. ERP itu Enterprise Resource Planning ya, di mana eh, mereka itu si Odoo ini dia sistemnya berbasis modular dan terintegrasi satu sama lain. Misalkan di Odoo itu terdapat modul sales yang di mana nanti jadi setiap divisi sales bisa menginput atau kegiatan operasional pada modul sales itu. Kemudian selanjutnya ada purchase ya, purchase di mana orang-orang procurement melakukan kegiatan record penjualan transaksi purchase order pada modul itu. Itu kemudian ada modul-modul lainnya yaitu seperti accounting, terus ada inventory juga di mana eh, setiap orang gudang itu nantinya bisa merecord pergerakan stok mereka, terus bisa melihat pergerakan stok mereka gitu ya. Dan melihat jumlah quantity on hand yang available berapa, terus yang akan di reserve berapa, yang akan dikirim berapa gitu ya, dan yang akan diterima berapa. Itu semuanya nanti bisa dilihat di software Odoo ini ya, karena memang Odoo itu sebagai salah satu ERP yang cukup bagus ya, bagus ya.
Kemudian Odoo ini digunakan untuk berbagai jenis bisnis ya. Di mana bisnis-bisnisnya itu bisa small medium enterprise sampai perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Oke, untuk keuntungan dari Odoo ini juga dia itu ya. Dia user friendly ya. Yang pertama, kita bisa lihat UI-nya itu enak banget dilihat gitu ya. Dan dia tampilannya modern, cukup eye catching. Kemudian di Odoo itu juga kita bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan gitu. Jadi dia customizable, Odoo itu customizable dan kita bisa eh, setelah di customize kita juga bisa memilih dua versi gitu ya untuk Odoo. Odoo ada yang berbasis community, ada yang berbasis enterprise edition yang di mana community edition itu dia sifatnya open source ya atau gratis gitu ya. Coba memang kalau di versi community ini nantinya dia tidak selengkap di fitur yang Odoo yang enterprise edition seperti itu ya. Oke, terus aduh ini juga cocok untuk UMKM dan perusahaan besar gitu. Oke, terus selanjutnya apa itu dashboard report Odoo ya? Dashboard report Odoo itu merupakan eh, satu modul ya, satu modul yang dimana dia memiliki kemampuan untuk memvisualisasi data gitu ya, memvisualisasi data dari record-record yang sudah dibuat yang terintegrasi gitu ya. Nah, misalkan dari teman-teman nih mau buat eh, dashboard report ya, dashboard report penjualan gitu ya, atau eh, pembelian gitu. Itu bisa gunakan dashboard modul dashboard report yang ada di Odoo gitu. Jadi memang di Odoo ini eh, bagus banget ya. Nanti dari dashboard report itu kita bisa memilih report yang dinamis gitu ya, dinamis ataupun statis. Seperti itu. Jadi benar-benar real time. Kalau misalkan nanti ada update, Odoo akan update datanya dan kemudian data-data yang divisualisasikan itu nanti juga terupdate gitu ya. Karena sumber datanya langsung dari penginputan dari tim-tim yang ada di eh, menggunakan Odoo gitu ya. Misalkan tim sales dia hari ini merecord ada 100 transaksi dengan produk X gitu ya. Nah, dari situ nanti kalau misalkan kita bikin reportnya, report penjualan produk, itu nanti akan langsung masuk kepada dashboardnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan itu visualisasinya ada banyak ya, ada grafik, ada tabel, terus ada scorecard gitu ya. Itu visualisasi yang nantinya akan ada di Odoo gitu. Ada di Odoo. Oke, untuk fungsi utama dari dashboard sendiri adalah tadi ya, untuk eh, menampilkan grafik penjualan, terus mempermudah monitoring ya kerja bisnis juga gitu. Dan yang pasti untuk pengambilan keputusan ya dengan cepat gitu yang berbasis data seperti itu. Itu jadi nanti misalkan bisa lihat nih ternyata produk yang terjual ini yang paling banyak produk A nih gitu. Jadi kita bisa melakukan pengambilan keputusan eh, strategi apa aja nih kira-kira untuk meningkatkan penjualan dari si produk A tersebut gitu. Nah, kita juga bisa tahu juga misalkan ada suatu penjualan produk yang lowest ya. Jadi dia produknya ini ternyata nggak begitu laku. Produknya itu nggak begitu laku, kita juga bisa eh, nanti bisa tampilkan juga gitu ya. Dan kita bisa mengambil keputusan gimana nih untuk solusinya untuk produk-produk yang ternyata demand-nya kurang di masyarakat gitu ya atau di pasaran. Gitu sih untuk fungsi eh, dashboard report Odoo. Oke, boleh next Mas, boleh lanjut. Oke, jadi untuk unsur-unsur dalam pembuatan dashboard report itu ada tiga ya yang saya sudah coba gali informasinya. Yang pertama itu ada sumber data. Nah, untuk membuat suatu dashboard, sumber datanya itu harus valid gitu ya. Sumber datanya harus valid. Kalau di Odoo ini sumber datanya bisa dari record-record transaksi-transaksi yang dibuat eh, dari user gitu. Ya, tadi misalkan kita dari accounting ya, misalkan accounting itu akan mau tahu nih berapa jumlah yang sudah invoice yang sudah paid gitu. Invoice yang sudah paid itu berapa pada bulan ini itu bisa eh, nanti divisualisasikan gitu ya. Yang pertama sumber data kemudian ke jenis visualisasinya. Nah, jenis visualisasinya ini
dari teman-teman sekalian itu juga bisa memilih beberapa visualisasi sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Setelah nanti divisualisasi, eh, kemudian yang ketiga itu ada keamanan atau hak akses. Nah, jadi dashboard report ini mungkin kita bisa memberikan akses ya kepada orang-orang yang memang berwenang untuk melihat dari reportingnya. Gitu. Jadi nggak semua orang ya mungkin ya kalau misalkan di perusahaan mungkin ya dari C-level gitu atau posisi-posisi yang lebih strategik itu yang bisa melihat dashboardnya gitu. Mungkin untuk dari level yang selain itu tidak diperkenankan untuk melihat reportnya. Seperti itu sih untuk unsur-unsur dalam pembuatan dashboard report Odoo. Boleh dilanjut, Mas? Slide-nya. Oke, jadi untuk di konfigurasi pada Odoo itu kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama itu ya, sebelum kita melakukan memvisualisasi data gitu ya, kita harus membuat pembuatan master data dulu gitu ya. Nah, pembuatan master data ini nantinya akan digunakan untuk transaksi yang nomor 2. Oke, kemudian di misalkan ya kita akan membuat transaksi sales order, kita akan memvisualisasikan atau membuat dashboard report sales order. Nah, sebelum itu kita harus buat transaksi yang dimana transaksinya itu dibutuhkan master data. Contoh, misalkan kita membuat sales order. Sales order itu yang dibutuhkan adalah apa? Customer misalkan. Customer terus produk apa saja yang akan dibeli pada suatu SO gitu ya. Terus berapa kuantitinya, terus berapa eh, harga unit price-nya per produknya gitu ya. Terus apakah kena pajak atau enggak ya, itu semuanya master data ya. Master data yang perlu dibuat dulu. Kemudian selanjutnya ada transaksi. Ke transaksi ini tadi ya kayak sales order, terus purchase order, itu transaksi yang nantinya eh, disimpan di database Odoo yang nantinya kita bisa visualisasikan ya. Udah transaksi, udah selesai, kita ada buat transaksi di setiap modul gitu ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan pembuatan spreadsheets gitu ya. Pembuatan spreadsheets ini di Odoo itu ada eh, satu modul ya namanya documents. Documents ini eh, salah satunya itu spreadsheets. Spreadsheets ini dia kurang lebih hampir mirip sama Google Sheets gitu ya. Ya, tapi Odoo punya sendiri yang dimana nantinya bisa kalian lihat juga. Eh, ini juga cukup powerful ya, dimana ini nanti sebagai dasar eh, data itu nanti divisualisasikan melalui spreadsheet ini. Kemudian kita selanjutnya proses insert data di spreadsheet gitu ya. Dari modul-modul, misalkan tadi kita butuh eh, report penjualan ya, penjualan produk gitu ya. Yang di mana itu ada di modul sales. Kemudian data itu harus kita eh, itu ya masukkan kepada spreadsheet-nya yang sudah kita buat terlebih dahulu gitu ya. Nah, sebelum di nomor 3 itu ada pembuatan spreadsheet dan ada pembuatan dashboard-nya. Ya, jadi kita membuat dashboard terus kita melakukan pembuatan spreadsheet. Dan setelah insert data di spreadsheet, baru kita bisa memvisualisasikan untuk datanya gitu ya. Oke, visualisasi datanya itu banyak ya. Ada modelnya, ada grafik, ada scorecard gitu ya. Terus ada chart-chart lainnya yang kita bisa insert nanti. Dan dia udah juga mempunyai kemampuan untuk misalkan kita udah eh, insert datanya gitu ya. Insert datanya kita bisa reinsert lagi datanya berupa statis ataupun dinamis. Gitu. Oke, kita boleh lanjut, Mas. Lanjut ya. Oke, mungkin ini kita akan coba ya bikin eh, di Odoo-nya contoh kasus penjualan ya. Yang pertama kita akan buat produk terjual terbanyak di mana jumlah kuantiti produk yang paling banyak di order. Kemudian selanjutnya Mas, oke, oke, top salesperson dengan penjualan terbanyak gitu ya. Nanti akan saya buatkan ini grafiknya, sorry bukan grafik tapi scorecard dan nanti ada grafik combo gitu ya untuk comparing penjualan dari target sama achievement dari si salesperson ini. Oke, untuk itu saya coba share screen ya.
Oke, jadi sebelum masuk ke master data, ini tampilan modul Odoo ya. Odoo itu seperti ini, dia sistemnya modular ya, terintegrasi satu sama lain, yang dimana seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dia sifatnya modular, yang dimana bisa dilihat di sini ada sales, ada purchase, ada inventory, terus ada manufacturing, kemudian ada dashboard, ada accounting, ada contacts. Ini merupakan modul-modul yang dia sifatnya bisa diinstal di Odoo, yang bisa disesuaikan nantinya dengan kebutuhan dari si industri itu tersendiri. Gitu ya. Industri itu sendiri. Kemudian untuk dashboard report Odoo, ini yang merupakan highlights kita hari ini. Gitu ya. Kita akan membuat satu report dashboard. Sebelumnya kita mau tahu ya seperti apa sih sebenarnya dashboard report yang di Odoo gitu ya. Oke, kita masuk dashboard report Odoo. Oke, ini dashboard report Odoo, dia seperti ini ya. Tampilan-tampilannya kita bisa melihat laporan-laporan penjualan ya. Ini default yang sudah dibuat di Odoo. Gitu. Default yang sudah dibuat di Odoo. Misalkan kita bisa bikin section ya. Kita bisa bikin dashboard ya. Misalkan dashboard sales. Gitu ya. Kita bisa masukkan isinya sales dan kita bisa visualisasi atau konfigurasi dari yang report Pak, yang kita. maaf Pak, suaranya pelan Pak. Sorry, suaranya pelan Pak. Suaranya pelan Pak, maaf Pak. Kurang terdengar suaranya. Kalau sekarang Pak, sudah terdengar Pak? Masih pelan Pak, tadi pas awal agak kencang, sekarang jadi menurun. Oke. Mungkin terlalu jauh dengan mic kali ya. Oke, kalau sekarang Pak, apa sudah terdengar Pak? Masih Pak. Masih. Oke, tes tes. Apa sudah lebih terdengar Pak? Nah, ya sekarang lebih jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak sama-sama Pak. Oke, baik. Ini tampilan-tampilan dashboard ya. Di sini kita bisa lihat section-section atau dashboard-dashboard yang sudah dibuat secara default di Odoo. Ada finance, ada logistik gitu ya. Ini warehouse daily operation. Gitu. Ini semuanya nanti kita bisa konfigurasi dashboard itu seperti apa yang kita inginkan. Oke, untuk sekarang ini saya sebenarnya akan menjelaskan juga gitu ya. Gimana sih cara proses si dashboard ini terbentuk gitu. Jadi kita bisa tahu nih asal muasal si dashboard itu. Oke, yang pertama tadi kita harus buat itunya dulu ya, master data. Di sini master datanya kita contoh ya konteks. Untuk konteks ini kita bisa untuk membuat satu konteks yang dimana nantinya akan digunakan untuk sales order. Oke, misalkan kita create new di sini, misalkan kita kasih nama company-nya, company company one gitu ya. Company one. Oke, kita kasih hashtag ya. Nah, ini master data yang diperlukan untuk membuat si report ya, dashboard report itu. Oke, yang pertama ada company, yang kedua kita harus konfigurasi juga untuk sales team yang akan terdaftar sebagai salesperson di Odoo-nya. Oke, untuk konfigurasi salesperson-nya atau sales team-nya itu kita bisa masuk ke menu sales. Nah, ini tampilan sales seperti ini ya, yang dimana di sini record dari sales order yang telah dibuat, gitu ya. Oke, kemudian di sini ada configurations, terus ada sales teams. Nah, sales teams ini kita bisa buat baru ya, kita bisa buat new nama sales teamnya, kemudian kita bisa pilih team leader gitu. Kemudian dari sales team ini juga kita bisa add siapa aja members yang ada di sales teamnya. Oke, misalkan kita mau tambahkan sales team, kita bisa klik tombol add di sini. Misalkan belum ada, kita bisa klik new di sini. Saat kita klik new, dia akan
membuat suatu user ya nantinya, yang dimana kita bisa lihat di sini ada itu ya, ada pemberitahuan bahwa you are inviting a new user. Misalkan usernya namanya apa, John gitu ya, john@mail.com. Save and close. Oke, saat kita save and close, kita sudah berhasil menambahkan salesperson pada sales team. Itu. Kemudian selanjutnya itu ada products ya, products yang perlu kita konfigurasi atau kita buat ya. Di sini case-nya produk-produk sudah dibuat gitu ya. Kalau misalkan belum ada produk, kita bisa buat produk baru dengan klik tombol new di sini. Tombol new, kemudian kita bisa masukkan nama produknya. Misalkan di sini case-nya produk D. Gitu ya, produk D, terus kemudian ini ada konfigurasi produk yang bisa dijual atau dibeli. Gitu ya. Ini ada kita bisa centang salah satunya. Kalau misalkan produk ini bisa dibeli, kita klik tombol purchase-nya, kemudian apabila bisa dijual, kita klik tombol sales-nya atau kita centang. Kita tracking inventory, misalkan inventory-nya itu mau kita track ya, maksudnya kita mau lihat nih ada berapa di stok gitu. Kita bisa pakai track inventory ini by quantity. Misalkan kita mau lihat di gudang ada berapa untuk produk D. Selanjutnya setelah kita bikin konfigurasi produk, kita bisa melakukan pembelian itu penjualan, di mana bisa kita lakukan penjualannya itu dari menu sales orders. Sales orders kita buat quotation terlebih dahulu, kita klik tombol new di sini, dan kita bisa pilih customernya itu company one contohnya. Kemudian ini kita bisa masukkan produk apa. Kita bisa klik produk search more. Kalau misalkan produknya tidak ada di sini, search more, kita bisa lihat produk-produk mana saja yang quantity on hand-nya available dari field ini ya. On hand, kita bisa lihat ini ada produk X, ada 20 yang masih available. Kita bisa pilih produk X ini, contohnya, misalkan menjual 15 pieces kepada company 1 gitu ya. Nah, ini sales order yang kita buat. Di sini kemudian ada expiration. Expiration ini adalah batas waktu ya, batas waktu expire dari si quotation ini. Ya, ini ada quotation date-nya, kapan quotation date ini dibuat, gitu ya. Ini ada price list-nya. Oke, kemudian kita save. Setelah kita save, kita sudah membuat quotation ya, quotation baru. Kemudian kita confirm quotation-nya yang dimana nantinya ini sudah menjadi sales order. Seperti itu ya. Jadi proses tahapannya kita buat tadi ya, pembuatan master data. Setelah pembuatan master data, kemudian kita coba buat transaksinya seperti ini. Transaksi-transaksi yang nanti dikumpulkan itu nanti akan menjadi list data ya di Odoo ini, di store di database. Kita bisa lihat ada banyak transaksi nih, sekitar ada 34 transaksi yang sudah dibuat dari awal database ini digunakan gitu ya. Kita bisa lihat by salesperson-nya siapa aja gitu. Nah, ini dari data-data ini nantinya akan kita visualisasikan kepada di dashboard report Odoo ya. Oke, kita balik ke dashboard report. Di sini kita coba ke bawah. Misalkan ini contoh yang akan kita coba buat ya. Ini memang ini simple ya. Kita coba buat, tapi saya coba sharing gimana caranya membuat data-data ini muncul dari record-record yang sudah terbentuk di sales order tadi. Oke, di sini kita bisa lihat ada top order products, terus ada top salesperson, gitu ya. Dengan berapa jumlah yang diorder dari si salesperson itu. Kemudian ada compare target versus achievement dari itu ya, dari berapa quantity yang diorder gitu. Oke, kita coba buat ya satu dashboard lagi. Pertama, kita setelah udah membuat master data, kemudian kita perlu membuat spreadsheets. Nah, spreadsheets-nya ini ada di modul documents. Nah, kalau di Odoo kita bisa langsung ketikkan saja documents. Documents, kita klik modul documents-nya. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa simply klik new.
Oke, new. Di sini spreadsheet ya. Oke, sorry. Oke, di sini kita klik spreadsheets. Setelah kita klik spreadsheets, Odoo nanti akan memunculkan wizard atau pop-up gitu ya, di mana kita akan create blank spreadsheets, kemudian kita uh, create untuk membuat spreadsheetsnya. Oke, setelah kita membuat spreadsheet ini, kemudian kita bisa menamakan spreadsheet atau titles dari si spreadsheet tersebut gitu ya. Misalkan top products and top salesperson. Oke. Oke, kita sudah berhasil membuat satu buah spreadsheet ya. Nah, ini spreadsheet ini yang tadi saya sudah informasikan ya. Jadi dia itu sama kurang lebih mirip ya sama Google Sheets yang ada seperti Google Sheets gitu. Nah, ini kita bisa bikin baru new file gitu ya. Kita bisa edit datanya, undo, redo. Kemudian kita bisa insert chart, pivot table, image, semuanya kita bisa lakukan di Odoo spreadsheet sini gitu. Kemudian kita bisa formatting juga dari mulai numbering, terus ada bold, italicnya itu semuanya kita bisa konfigurasi. Kemudian ada font size, terus ada alignment, wrapping, conditional formatting. Terus untuk konfigurasi dari data, kita bisa sorting datanya. Terus ada data cleanup juga, remove duplicates gitu ya, split text to columns, dan masih ada banyak yang lainnya. Oke, setelah kita coba buat spreadsheet-nya, kemudian kita balik ya ke dashboard. Oke, kita buat satu dashboard baru. Kita masuk ke configurations, terus di sini ada dashboards. Di dashboard sini yang sudah saya buat adalah product and sales dashboard. Ya, ini nanti teman-teman bisa simply klik new, misalkan top sales, top products and top sales. Ya, setelah kita bikin suatu dashboard baru, di dashboard ini kita bisa grouping ya, dia mau ada di mana dia, ada di grup apa. Setelah kita buat dashboard, kemudian kita bisa add a spreadsheet, yang di mana spreadsheet-nya kita bisa linkkan si dashboard ini dengan spreadsheet-nya. Simply klik top product and top sales, yang tadi sudah spreadsheet yang sudah kita buat ya. Kemudian kita tinggal konfirmasi. Oke. Nah, ini sudah berhasil ya memasukkan sheets-nya kepada dashboards-nya. Seperti itu ya. Dan kalau kita balik ke dashboards, kita balik ke dashboard. Sini kita bisa lihat top product and top sales. Ini ada dashboardnya sudah terbuat. Dan kalau kita lihat ini datanya, ini masih kosong ya, karena kita belum coba buat datanya, gitu ya. Belum memvisualisasikan datanya. Dari sini kita sudah berhasil membuat dashboard. Kemudian selanjutnya, gimana cara kita menampilkan data-data, visualisasikan datanya di dashboard yang sudah kita buat nih. Nah, untuk melakukannya, kita bisa masuk ke menu sales. Ya. Di sini kondisinya kita akan menampilkan produk yang terbaik gitu ya, penjualannya terbaik berdasarkan quantity yang diorder, seperti itu. Oke, yang pertama kita bisa masuk ke reporting. Di sini reporting ini ada reporting products ya. Nah, tentunya ini nanti bisa disesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Oke, setelah kita masuk ke reporting, kita masuk ke pivot view. Oke. Dan kunci dari visualisasi Odoo dashboard ini terletak pada pivot, reporting pivot. Jadi apapun yang mau kalian keluarkan, reporting apa itu base-nya based on pivot ya. Jadi yang udah saya coba pelajari itu. Nah, jadi kalian bisa langsung ke reporting dari setiap modul.
misalkan inventory, itu ya, counting. Nah, nanti bisa ke pivot view dari data yang mau dikeluarkan. Oke, misalkan kita mau lihat nih. Oke, ini ada penjualan dari produk ya. Ini ada dari tim sales, terus ada tim pre-sales, tapi kita tidak melihat itu. Tapi kita melihat secara keseluruhan untuk produk-produk yang terjual gitu. Kalau dilihat di sini ada produk corner desk right seat gitu ya. Terus ada produk-produk, tapi memang belum di sort ya, belum di order berdasarkan yang paling besar gitu. Kemudian kita bisa order, kita klik quantity ordernya ini untuk sorting dari produk-produk mana saja yang paling banyak ya, paling banyak dibeli seperti itu. Pastinya teman-teman juga bisa nanti konfigurasi juga measures-nya ini, pengukurannya berdasarkan apa, quantity order misalkan, terus quantity yang di invoice, ataupun totalnya, total transaksi gitu ya, jumlahnya. Kemudian ada berapa sales order. Ini semuanya nanti parameter-parameternya bisa teman-teman itu ya, konfigurasi. Oke, di sini saya akan contohkan untuk yang produk-produk quantity order. Oke, setelah kita sudah ke pivot ini, kita mau coba comparing juga ya nantinya salesperson gitu ya. Ini nanti kita bisa masuk ke bikin filter ya, produk-produk yang tipenya goods saja. Misalkan dari teman-teman mau lihat produk yang penjualan produk yang tipenya goods. Oke, di sini bisa di add filters, add custom filters, kemudian match of any of the following rules, kita bisa pilih produk gitu ya. Oke, saat kita ke produk, kita klik tombol relation to follow. Di sini klik. Nah, di sini kita simply klik type, product type. Product type-nya yang sama dengan goods. Oke, saat kita add di sini goods, dia akan memunculkan produk-produk yang bersifat fisik ya, physical ya, bukan service gitu. Nah, ini bisa dilihat ya di sini. Dan bahwa paling banyak penjualannya itu adalah screwdriver. Oke. Nah, kita juga bisa untuk memfilter ya. Ini kan order date-nya last 365 hari gitu. Kita juga bisa memfilter nantinya, misalkan mau dilihat periodenya per tahun ya. Per tahun itu dari 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025. Nanti dari teman-teman bisa toggle search panel, kemudian bisa cari yang order date by year ya, atau add custom filter di sini. Add custom filter, terus kemudian kita cari order date berdasarkan is between dari 2025 ya, Januari, tanggal 1 Januari 2025, misalkan di jam dari 00.00, kemudian lanjut ke bulan terakhir, Desember, 31 Desember, jam 23.59 ya. Kita manual. Dan kita apply di sini. Oke, kemudian kita add. Nah, di sini muncul produk-produk yang terjual pada periode tahun Januari 2025 gitu ya. Dan nanti kita bisa save. Kalau kita mau save filternya bisa, kita tinggal save current search di sini. Dan kita save, yang dimana nanti bisa menjadi filter favorites yang bisa kita langsung ini ya, bisa kita langsung tampilkan datanya. Gitu. Contoh, misalkan ini kita remove filternya. Kita remove filternya. Saya udah coba buat filter with filters good sales tahun 2024. Ini penjualan produk di tahun 2024. Produk yang topnya gitu ya. Di sini pada tahun 2024 ini sama ya nilainya, ada 14 yang di order. Terus saat kita pakai filter yang good sales 2025, ini akan memunculkan produk-produk yang terjual pada tahun 2025 dari topnya ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini data-data yang kita butuhkan. Ini nanti filternya bisa dikonfigurasi juga. Oke, kemudian setelah kita melakukan filtering by pivot gitu ya, kita udah kira-kira udah sesuai nih data-data yang mau kita visualisasikan gitu ya. Kemudian kita bisa insert datanya in spreadsheets, terus kemudian
masukkan ke spreadsheet yang ada di top product dan top salesperson. Oke, kita bisa klik confirm di sini. Dan di sini Odoo langsung memberitahu bahwa new sheet inserted in top product and top salesperson. Gitu ya. Oke, kita sudah berhasil melakukan pemasukan input data yang sudah kita filter tadi ya. Di sini kita bisa lihat data ini merupakan data-data yang dinamis. Ini data yang dinamis yang didapat dari pivot tadi. Oke, so kita lihat di sini ada pivot value, ini ID pivotnya, terus kemudian ini ada product warm quantity gitu ya, secara summary gitu ya. Kemudian ini ada produk ID-nya, ini produk ID di database Odoo gitu ya, nomor produk ID-nya itu 101 gitu ya. Ya, yang di mana produk ID 101 itu adalah screwdriver. Dan dari sini kita juga bisa ini ya, bisa filtering gitu ya. Kita bisa filtering, bisa sortir gitu ya, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil, dari yang terkecil sampai terbesar itu juga kita bisa konfigurasi di sini. Oke, setelah kita sudah mendapat datanya gitu ya. Oke, di sheet 1 ini merupakan nantinya yang akan ditampilkan, sheet yang akan ditampilkan pada report dashboard ini. Gitu ya. Ini kita lihat di sini masih kosong. Oke, kemudian kita balik lagi ke datanya. Oke, untuk membuat satu report dashboard gitu ya, untuk produk yang terbanyak gitu ya, atau most order products, kita bisa lihat di sini produk screwdriver, di mana kita bisa insert di sini, kemudian insert chart. Saat kita insert chart di Odoo ini ada chart type, di mana kita bisa pilih berbagai chart yang ada gitu ya, sudah disediakan. Itu ada chart line, terus ada kolom, ada bar, ada area, ada pie gitu ya, terus ada gauge, ini ada scorecard. Gitu. Nah untuk yang sekarang ini saya mau sharing untuk yang scorecard ya. Scorecard kita bisa pilih yang ini 1, 2, 3. Terus scorecard ini di sini ada key value ya. Key value itu mana yang mau kita tampilkan, key-nya apa. Kita simply klik, misalkan kita mau nampilin jumlah total yang di order nih, yang paling banyak nih, produk yang paling banyak gitu. Kemudian kita bisa klik confirm di sini. Oke. Saat kita klik confirm, dia otomatis langsung memunculkan data dari produk yang terbanyak gitu ya, screwdriver. Oke, setelah kita sudah berhasil memunculkan quantity dari si screwdrivernya, kemudian kita bisa memberikan baseline configuration value. Oke, baseline configuration value itu apa? Ini yang akan kita value yang akan kita munculkan di bawah sini nantinya, baseline. Oke, value-nya tersebut itu bisa berupa ini ya, bisa berupa angka maupun tulisan gitu. Nah, di sekarang ini kita coba untuk memunculkan nama produknya di value-nya itu di A4 ya, di sel nomor A4. Oke, kemudian kita bisa konfirmasi. Saat kita konfirmasi, ini sudah muncul nama dari si produk yang top ordernya ya. Oke, seperti ini. Nah, ini ada format value change from key value. Ini kalau misalkan kita menggunakan angka ya, key baseline configuration itu angka. Misalkan contoh, ini ada quantity order tahun lalu gitu ya, 25. Sorry, confirm dulu, di sini quantity-nya 25. Oke, kemudian kita masukkan baseline value-nya 25%. Kita confirm. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa value change from key value itu naik sebesar 25%. 25%. 5 percentage, sorry. Percentage dari, kalau misalkan kalian pilih yang percentage, ini jumlah persentase yang naik dari periode awal ke periode yang selanjutnya gitu. 5 ke 50 itu naik sebesar 100%. Kemudian kalau value change from key value itu berapa jumlah kenaikan selisihnya gitu ya. Misalkan yang pertama itu 25 terus menjadi 50 ya pada periode selanjutnya. Nah, ini
akan memunculkan value change from key value. Oke, saat ini kita coba value-nya untuk nama produk ya. Contoh, sini screwdriver. Dan ini report ini juga bisa di-linkkan nanti ke menu yang kita mau ya. Misalkan kita akan sales gitu ya. Kita cari sales, kemudian sales reporting sales. Nah, saat nanti diklik ini tombol ini, dia akan masuk ke sales ini ya, reporting sales gitu. Kita balik lagi pada dashboard, sorry, spreadsheets tadi, oke. Yang kita edit lagi. Nah, kemudian di sini ada desain ya, desain yang memungkinkan kita untuk konfigurasi tampilan dari si scorecard ini. Misalkan kita mau backgroundnya warna biru, warna hijau, gitu ya. Jadi kita bisa masukkan di sini background yang kita butuhkan. Gitu. Chart title, nah ini chart title-nya itu misalkan top ya, top produk 2025. Oke. Saat kita klik di sembarang gitu ya, ini langsung muncul title-nya untuk produk 2025. Ini bisa kita konfigurasi bold gitu ya. Misalkan mau italic juga bisa. Kemudian posisinya alignment-nya bisa di tengah gitu. Bisa di kanan, bisa di kiri. Oke. Kemudian untuk warnanya juga bisa kita konfigurasi gitu ya, produknya seperti itu. Oke, kemudian setelah kita sudah bikin chart title, di sini ada humanized number, di mana kalau humanized number itu dia tidak pakai desimal ya. Jadi seperti ini, 50. Terus ada baseline description. Baseline description itu biasanya dipakai kalau misalkan konfigurasi baseline value-nya itu uh, ini ya, pakai angka gitu. Oke, mungkin ini ya. Yang pertama kita sudah coba bikin master top products gitu ya. Saya bisa klik di sini untuk copy, kemudian kita masukkan ke sheets pertama di sini. Oke, oke, bisa masukkan di sheets pertama. Di mana sheets pertama itu nantinya kita buat dashboard ya. Oke, seperti ini dashboard. Oke, saat kita sudah masukkan scorecard-nya, kita bisa masuk lagi ke dashboard ya, menu dashboard, terus kita bisa masuk ke top product and sales, kita refresh. Oke, kita konfigurasi. Oke, sebentar. Oke, kita go to dashboard lagi. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita sudah berhasil menampilkan dashboard top product ya, top product. Oke, setelah itu untuk yang sales person kita juga sama, kita bisa masuk ke sales analysis person, terus kita bisa group by sales person gitu ya. Sorry, reporting sales person. Di sini udah saya coba filter juga berdasarkan sales tim sales 2024 penjualannya, kemudian sales 2025 gitu. Yang akan kita coba insert di unduhnya. Kemudian kita order by quantity order yang paling terbesar tahun 2024, kemudian kita bisa insert in spreadsheets. Kita masukkan ke top produk yang top sales. Oke.
Ini yang tahun 2024 ya. Sales persen 2004. Kalau kita balik lagi di sini kita coba yang 2025, kita insert in spreadsheet, kita klik insert in spreadsheet, masukin lagi ke dalam spreadsheet. Oke, kita bisa namakan sales person 2005. Top products. Oke. Nah, kemudian kita bisa bikin chartnya lagi ya. Kita bisa bikin chartnya lagi. Kita bisa masukkan chartnya. Kita buat chartnya tadi scorecard ya. Scorecard. Terus untuk key value-nya sendiri kita pilih yang namanya sekarang. Namanya itu mutual admin. Siapa salesperson yang terbaik ya. Kemudian untuk baseline configuration-nya ini quantity yang di order 842 kuantitinya. Kemudian ini kita bisa value change from key value, itu bisa. Kita lanjut ke desain ya. Untuk background color bisa kita warnai misalkan biru. Untuk title-nya top sales person. Oke, top sales person 2025. Kemudian kita bisa line ke tengah gitu ya. Terus ada baseline description. Baseline description-nya order product quantity. Oke. Nah, saat ini kita sudah bisa melihat ya bahwa si mutual admin ini sudah berhasil melakukan menjadi salesperson yang terbaik gitu ya. Karena dia sudah menjual kurang lebih 842 produk. Nah, ini dashboard ini bisa kita copy dan kita masukkan ke depan. Seperti ini. Oke, setelah kita sudah memasukkan top salesperson untuk produk, kita bisa refresh lagi untuk dashboardnya. Oke. Oke, sebentar, kita buka dashboard. Configure. Coba hapus dulu. Kita add lagi. Nah, kita ke dashboard. Oke, sudah muncul ya. Top produk 2025 dengan quantity yang di order. Terus kemudian top sales person 2025 dengan produk yang di order gitu. Selanjutnya kita akan coba bikin comparing ya dari target versus achievement dari setiap salesperson di 2025. Misalkan contoh ya, contoh kita ini quantity yang di order itu pada 2025 bisa 842. Kita bisa buat data data lagi di sini. Misalkan targetnya itu 500. Terus ini demo targetnya 100. Untuk DIPA itu targetnya 2 gitu ya. Oke, untuk ini target versus achievement ya, berarti ya. Targetnya sekian, terus quantity order sekian. Kita bisa menggunakan combo chart namanya. Kita bisa insert di sini, kemudian insert chart, kita pilih yang combo di sini. Oke, jadi combo ini nanti akan memunculkan dua seri data ya. Pertama kita masukkan dulu data series yang pertama, targetnya C3 dan C5. Kita confirm. Nah, sini sudah muncul ya, series yang pertama. Kemudian untuk pengkategorize atau labelnya, kita bisa, ini data-data yang dimunculkan ini, kita mau kasih label apa. Oke, kita kasih nama salesnya. Gitu ya. Sama nama salesnya, kemudian kita konfirmasi. Kita bisa lihat di sini ada visual admin, mark demo, sama Dipa gitu ya. Oke.
Oke, use three rows as header yang tidak perlu ya. Kemudian selanjutnya kita bisa add lagi data seriesnya. Yang kedua itu adalah quantity ordernya atau achievementnya. Kita bisa klik di sini untuk range-nya B3 sampai B5. Ini kita bisa konfirmasi. Oke. Setelah kita konfirmasi, ya bisa dilihat ya bahwa uh, targetnya itu 500, tapi dari si Mitchell admin sudah achieve 842. Itu juga dengan Mark Demo yang dimana dia sudah achieve ya, dimana yang targetnya 100 dia sudah berhasil melakukan penjualan sebanyak 125. Kalau untuk DIPA juga sama, ini karena kecil jadinya dia tidak terlihat seperti ini. Untuk desainnya kita bisa pilih ya nanti background colornya, misalkan mau pilih warna biru, gitu. Terus warna apapun ya, chart title-nya kita bisa tuliskan apapun, target versus achievement, sales by quantity. Oke. Nah, kita bisa taruh bold ini. Bisa italic juga, terus kemudian kita taruh tengah ya. Oke, untuk legend positionnya kita bisa taruh di top, bottom, atau left, right gitu. Kita misalkan mau tahu nih, yang data yang merah tuh apa sih gitu ya. Data yang merah apa, terus data yang biru tuh apa. Kita bisa masukkan legendnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalkan kita taruhnya di legend positionnya left, kemudian bisa show values. Nah, untuk konfigurasi data seriesnya itu sendiri, kita bisa change colornya ya, mau warna apa gitu. Terus vertical axis-nya right atau left, kita bisa pilih. Terus seri type-nya misalkan mau menggunakan apa nih, line, kita juga bisa ya, menggunakan line, nanti akan seperti ini tampilannya. Untuk tampilan bar dia seperti yang awal ya. Untuk series name-nya, karena series yang pertama itu dia target, kita bisa target. Oke. Series 1, series name itu target. Oke, sudah berubah jadi target. Kemudian untuk yang series 2, kita bisa konfigurasi pada data series. Ini series kita pilih di sini, series 2. Series 2 misalkan kita mau pakai apa, bar. Bar juga bisa seperti ini, terus ataupun line gitu ya. Untuk series 2 kita taruh achievement. Dan sudah selesai. Oke. Ya, kita sudah membuat ya report target versus achievement juga dashboardnya dari setiap salesperson berdasarkan quantity yang di order. Jadi yang di order, misalkan ini ada tes, ya. Nah ini ada access title juga kita bisa masukkan gitu ya. Oke, lanjut kita ke data series ya, target tadi. Sekarang kita tipenya line. Nah, ini akan seperti ini. Ini achievementnya, terus ini targetnya gitu ya. Ini sudah bisa kita visualisasikan. Dan setelah kita sudah visualisasikan gitu, kita bisa copy ini kepada dashboard di depan ya. Seperti ini. Oke. Setelah itu di refresh dan di dashboardnya kita refresh juga. Oke, oke, ini mesti di reinsert lagi ya. Oke, kita spreadsheets, kita sales, kita balik lagi ke dashboard. Nah, oke, kita sudah berhasil melakukan pembuatan itu ya, pembuatan dashboard report di Odoo dari top produk yang dijual di tahun 2025 gitu ya. Terus kemudian siapa top salespersonnya 2025 berdasarkan order produk by quantity. Kemudian kita juga sudah
bikin komparasi ya target versus achievement sales, baik dari target sama kuantitinya seperti itu. Oke, mungkin ini saja dari materi yang bisa saya sharing gitu ya, sharing kepada teman-teman semua. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator Mas Noval Ivano. Terima kasih. Oke, makasih. Terima kasih banyak Mas Dipa untuk pemaparan materinya. Untuk pertanyaan, boleh langsung dituliskan saja ya di kolom chat. Dan mungkin sambil nulis pertanyaan, boleh juga untuk diisi untuk presensinya ya. Sebentar, saya coba share screen dulu. Pak Fahrudin ya, apakah tutorial di atas bisa digunakan dengan Odoo 16? Karena yang kami gunakan Odoo versi 16 gitu ya. Untuk Odoo 16 ini dia juga ada itu ya dari port dashboardnya ini juga bisa digunakan di Odoo versi 16 gitu ya. Karena kurang lebih hampir mirip sih untuk dashboard dari Odoo 16 dan Odoo 17 gitu. Oke, Pak Agung Indra gitu ya. Untuk dashboard yang dibuat tadi, apakah akan bisa dibaca real time ketika ada pergerakan data? Oke. Jadi di Odoo itu kita bisa uh, add datanya itu sebagai data yang dinamis ataupun yang statis ya. Tadi kita menggunakan case di mana kita menggunakan data Odoo yang dinamis yang kita ambil dari reporting sales ya. Dimana kalau misalkan nanti produknya itu bertambah gitu ya, atau penjualannya bertambah, itu nanti akan otomatis juga berubah di Odoo-nya. Gitu. Jadi dia bisa real time maupun statis. Kalau untuk yang statis kita mesti update secara berkala untuk yang data-datanya di spreadsheet tadi. Gitu. Nah, contohnya kayak tadi itu data yang target tadi saya buat secara manual itu merupakan data statis ya. Jadi kalau kita mau lihat change value-nya dari periode sebelumnya ke yang udah di achieve gitu ya. Kalau yang di achieve itu tadi quantity order itu merupakan data yang dinamis gitu ya. Untuk quantity yang targetnya itu saya manual, jadi itu mesti diupdate secara berkala. Kalau misalkan memang ada penambahan atau pengurangan. Oke, Mas Azza, Mas, apakah data di dashboard bisa dinamis ya? Ya, tadi sudah dijawab ya, datanya bisa dinamis. Pak, dari Pak Dery ya, Pak, di Odoo 18 tidak ada add spreadsheets, hanya add line. Apakah memang berbeda versi ya? Kalau untuk yang tadi saya menggunakan Odoo versi 18 ya Pak. Versi 18 mungkin nanti bisa dicek ya cara penggunaan spreadsheetnya seperti apa dari rekamannya nanti ya. Seperti itu. Hanya bisa ada di Odoo versi berapa aja gitu ya. So far sih yang udah saya alamin gitu ya, untuk dashboard ini ada di 16 ya, 17 sama 16 ke atas sih ya. 16, 17, 18, terus ada di 19. Kalau untuk kode 15 ini saya belum tahu ya, dari Pak Eko Yulianto. Ini Odoo dashboardnya apakah ada atau tidak ya untuk di versi Odoo 15. Saya belum cek untuk ke Odoo 15. Oke sih, kayaknya itu udah semua ya pertanyaannya yang sudah saya jawab ya. Oh sorry, ada satu lagi. Saya Anissa Nindya izin bertanya. Bagaimana menuliskan laporan penjualan hasil retail dengan dashboard report Odoo? Saya di sini sebagai dosen dari Prodi Manajemen Retail. Oke, penjualan hasil retail. Penjualan hasil retail itu bisa dicek ya nantinya di modul POS atau sales ya. Balik lagi ke modul-modul yang berkaitan dengan penjualan POS atau sales. Kemudian dari situ nanti Ibu bisa masuk ke reportingnya. Terus Ibu mau cari apa nih? Berdasarkan produknya itu bisa menggunakan tadi produk sales ya. Reporting, sales, terus produk. Di situ Ibu bisa konfigurasi sesuai dengan kebutuhan Ibu gitu. Itu bisa dari itu ya untuk modul sales ya.
Kemudian nanti perlu di-add ke spreadsheet juga. Dari spreadsheet diolah visualisasinya yang di mana nanti akan jadi dashboard report ya. Gitu. Apakah data pada dashboard dari Pak Yusuf ya? Apakah data pada dashboard bisa diupdate secara scheduling? Kalau untuk secara scheduling ini saya belum tahu ya Pak ya. Yang jelas tadi ada dinamis sama statis. Kalau dinamis dia real time. Saat mengupdate dia juga akan mengupdate value-nya dari key value yang tadi kita select cell-nya. Seperti itu. Berlaku juga kah dari Rizky Firnanda, berlaku juga kah untuk semua versi Odoo seperti Community Enterprise? Software yang saya pakai sih, yang saya coba gitu ya. Untuk Odoo Dashboard ini ada di versi yang Enterprise. Apakah bisa ambil datanya cross antara kinerja dan task seperti KPI pada employee gitu ya? Oke, jadi untuk pembuatan dashboard itu kita bisa mengambil crossing ya. Jadi misalkan Bapak butuh data KPI employee gitu di modul employee contoh, terus butuh satu data lagi di modul sales gitu. Modul sales kemudian mau ambil satu fieldnya gitu. Itu bisa kita cross kayak gitu, asalkan nanti data-data itu kita pivotkan terlebih dahulu, pivotkan terus kita masukkan ke dalam sheets. Seperti itu sih. Untuk data yang diisikan dari custom Odoo dan field diinginkan belum masuk di pivot table, apakah data tidak bisa dibuat dashboardnya seperti pemaparan tadi dari Pak Agung Indra? Ya, good question Pak. Kalau untuk field-field yang custom, yang pertama itu perlu dimunculkan dulu di reporting pivot view-nya. Itu. Terus setelah dimunculkan di reporting view, pivot view-nya, harusnya bisa dimunculkan sih Pak di dashboard gitu ya. Software yang saya tes ini Odoo secara default sih. Odoo secara default yang memang field-fieldnya masih standar gitu. Yang jelas untuk memunculkan field custom itu perlu di custom dulu di pivot view-nya seperti itu. Dari Pak Eko Yulianto berarti kuncinya data pivot ya Pak? Iya, betul sekali Pak. Untuk Odoo dashboard itu the key is the pivot. Itu ya. Oke, berarti perlu diimprove di pivot reportnya dulu ya Pak? Ya, betul sekali. Kita harus konfigurasi di reportnya gitu ya. Oke, mungkin sudah semua ya Mas Noval untuk pemaparan materi dan tanya jawabnya. Saya kira sudah semua pertanyaan sudah dijawab. Oke, Mungkin itu aja. makasih. Terima kasih Mas Dipa. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan juga sudah terjawab semua ya. Karena waktu kita terbatas juga dan sini udah di penghujung acara. Untuk laporan accounting kita sudah bisa closing lebih tepat waktu. Tadinya di tanggal belasan, sekarang sudah di bawah tanggal 5 gitu ya. Kita sudah bisa closing laporan. Kemudian itu tadi laporan-laporan sales, operasional itu sudah sangat tepat waktu lah ya. Bahkan bisa dibilang dalam hitungan menit sudah mereka bisa tahu nih toko mereka salesnya berapa, kemudian profitnya berapa, itu ya sudah sampai level itu sih kita.